Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita sedang membahas tentang kastrasi. Nah, jadi apa saja yang dilakukan kegiatan kastrasi? Nah, kali ini saya akan tunjukin sedetail-detailnya ya. Karena di video kita sebelumnya ada juga yang pernah membahas tentang kastrasi. Cuma berbeda jenis bentuk tanamannya. Nah, ini sudah mencapai usia 20 bulan pada hari ini. Nah, jadi tanaman itu tergantung dari bibit dan tergantung dari keadaan lokasinya. Dan ada juga yang sudah mencapai 20 bulan baru muncul yang namanya seludang seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa dipatokin misalnya dimulai dari usia 1 tahun, diakhiri dari usia 18 bulan atau 15 bulan. Nah, itu tidak bisa kita patokin karena tergantung dari pada tanaman itu sendiri. Nah, jadi yang dinamakan kastrasi itu kita membuang seludang yang seperti ini. Nah, kenapa ini harus dibuang? Karena fungsinya ini, kalau dibuang benda seperti ini ya, calon bakal buah dan calon bunga ya, dia memperbagus bonggol batangnya nanti, sehingga tidak menghambat perkembangan batangan ini. Ya maka kita buangkan sesuatu yang muncul seperti ini. Nah, inilah fungsinya di kastrasi. Adapun kalau tidak dilakukan kastrasi, tidak masalah. Cuma ketika masa sudah berbuah nanti, biasanya 24 bulan, itu buah tanaman ini bercampur nanti. Ada yang bagus, ada yang busuk, ada yang baru muncul bercampur. Jadi kita bingung nanti, akan sulit di saat masa panennya. Biasanya dinamakan buah fasil. Nah, di saat panen buah fasil nanti kita akan sulit karena bercampur dengan buah yang separuh buah separuh bunga tadi. Nah, maka kita lakukan kastrasi. Nah, jadi untuk teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan kastrasi, tentu mereka teman-teman menyiapkan alat seperti ini. Nah, sedangkan ini kita buat sendiri ya. Ini pakai dodos kecil, kemudian kita las, kita sambung pakai pipa, jadi seperti ini. Nah, tapi sekarang sudah banyak jual di toko-toko online ya. Biasanya mereka jual sepotong seperti ini, cuma agak besar buatan mereka. Biasanya mata ininya agak kurang tajam, jadi maka saya rakit sendiri. Tapi ini tidak dijual. Nah, jadi untuk teman-teman, itu tadi tergantung bibit ya. Misalnya teman-teman memiliki bibit yang dimulai dari bibit usia 9 bulan biasanya, kebanyakannya 9 bulan atau 1 tahun. Jadi ketika sudah 1 tahun setelah tanam, biasanya muncul dia bunga yang seperti ini. Ya kalau tanaman itu terawat, yakin muncul nih sekeliling tanam itu. Nah, jadi ketika sudah muncul, nah jadi teman-teman tidak usah terlambat. Jika ingin melakukan kastrasi, langsung dibuang, dikuras saja semuanya, tidak masalah. Nah, itu kalaupun dibiarkan, dia posisinya biasa di sini, di sekitar tanah seperti ini. Nah, ya maka ini harus kita kuras. Nanti setelah dibuang di bagian sininya, dia muncul di sekitar sininya. Lalu kita melakukan kegiatan yang kedua kalinya. Nah, jadi ketika sudah kita kuras yang seukuran segini, dia muncul di sekitar sininya. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau ingin dikuras lagi boleh, kalau tidak dikuras lagi pun tidak masalah. Yang pasti ini sudah bakal menjadi buah, cuma buahnya belum betul-betul normal, walaupun dia sudah agak kasar ya, tapi masak itu belum betul-betul masak. Nah, lalu kapan kastrasi dihentikan? Ya, itulah tergantung dari keinginan kita. Misalnya kalau sudah kira-kira nyampe sekitar sini, biasanya buah udah agak bulat, nah itu udah boleh dihentikan. Karena biasanya ketika usia 20 bulan, misalnya kalau dari kecil tadi dihentikan 20 bulan, nanti ketika 25 bulan nanti itu
kelihatan nanti buahnya bakalan seperti apa. Yuk kita lihat contoh yang sudah muncul buah benaran ya, tapi ini belum benar-benar bisa dijadikan buah yang normal ya, karena di sini kan ini tidak seragam ya. Nah, ada yang belum muncul ya. Nah, ini biasanya yang seperti ini dia langsung muncul seludang, langsung muncul buah yang bagus, dia di atasnya biasanya. Ada juga yang masih seperti ini ya, karena ini lokasinya berpasir ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Karena ini sebelumnya ini menggunakan bibit pangkas sampai seperti sapu lidi waktu itu ya. Jadi dia agak sedikit stres ya, agak terlambat perkembangannya. Cuma begitu dia udah tumbuh langsung bagus. Nah, dia ada seperti ini. Nah, jika udah langsung seperti ini tentu kita sayangkan, kita pertahankan. Ini langsung bakal buah benaran. Ini bisa laku nanti dijual di pasaran. Asalkan dia udah ada cangkangnya ya. Cangkang yang hitamnya itu biasanya sudah laku, dia udah betul-betul buah. Ini ada jenis yang masih seperti ini. Ini biasanya belum ada cangkangnya di dalamnya nih. Ya. Nah, ini. Dia habis yang tingkat yang ini, baru dia ke tingkat yang ini ya, maka biasanya ke tingkat ini sudah kita buang ya, karena dia walaupun dia masak dia seperti ini belum benar-benar normal ya. Nah, ada lagi yang seperti ini banyak jenisnya yang namanya tanam kelapa sawit itu tidak seragam. Ada yang seperti ini. Nah, ini udah kita lakukan kastrasi yang ini. Nah, ini udah kita hentikan karena sampai saat ini sudah berusia 20 bulan tadi. Waktu itu kita membuang bunga yang seperti itu ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Ini kalau sudah kering, ini bunga ini sangat sulit didodos atau dilepas karena udah liut ya, udah liut. Ada juga yang seperti ini perkembangannya. Itulah yang namanya tanam kelapa sawit, dia tidak bisa kita lihat dari bentuk tanaman yang kita anggap sama. Karena dia berbeda, ada seperti ini. Nah, ini udah kita lakukan kastrasi waktu itu. Nah, jadi seperti inilah contoh tanaman kelapa sawit sudah mencapai usia 20 bulan. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan kastrasi di saat inilah, ada yang udah terakhir, ada yang baru mulai. Nah, seperti itu. Ya, maka itu kita harus sering mengecek, melihat mana seludang yang mulai muncul. Ketika sudah muncul, langsung kita buang kalau ingin melakukan kegiatan kastrasi. Ya, kalau kita terlambat ya dia udah langsung jadi buah. Itu pun buahnya belum bisa benar-benar bisa laku ya kalau untuk dijual. Nah, seperti ini ya. Ini 20 bulan ini. Ya, kalau misalkan menggunakan bibit yang 9 bulan tadi, biasanya dia sudah penuh itu seludangnya. Kalau yang betul-betul berbuah sawitnya, ini lokasinya agak sedikit berpasir ya. Nah, jadi untuk teman-teman, seperti itulah tadi yang dinamakan kegiatan kastrasi. Kita membuang bakal calon bunga dan buah sebelum menjadi bunga dan buah ya, supaya lebih mudah. Jadi lakukanlah ketika masih seperti ini tadi. Nah, oke, videonya sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat untuk para sahabat petani mandiri. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.